Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12 di semester 1. Nah, di episode sebelumnya kalian sudah belajar tentang limit diketahinggaan. Nah, di episode kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi di trigonometri. Nah, berbicara tentang fungsi trigonometri ini, bentuk dari trigonometri itu ada 6, yaitu sinus X, kosinus X, tangen X, kosekan X, sekan X, dan kotangen X. Nah, bagaimana turunan fungsi trigonometri itu? Kita lihat saja di penjelasan berikutnya. Nah, untuk notasi dari turunan fungsi itu terbagi kepada dua, ada notasi Lagrange dan ada dengan notasi Euler. Untuk notasi Lagrange itu tandanya adalah ada tanda aksen seperti ini. Sedangkan untuk notasi Euler tandanya adalah D dengan indeks huruf X. Cara membacanya, untuk notasi Lagrange F aksen pada X. Sedangkan untuk notasi Euler cara membacanya adalah DX ya, atau turunan terhadap X dari fungsi tersebut. Nah, ini akan ada 6 bentuk ya: sinus X, kosinus X, tangen X, kotangen X, sekan X, dan kosekan X. Nah, bagaimana turunannya? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Tetapi untuk keperluan efisiensi, kita akan gunakan notasi Euler, yaitu bentuknya yang dx ini. Jadi ini cara membacanya adalah turunan terhadap X dari sinus X. Nah, kan yang akan dibuktikan turunannya itu ada dua, yaitu sinus X dan kosinus X. Yang lainnya itu merupakan lanjutan atau turunan pembuktian dari kedua bentuk ini. Nah, kita lihat pembuktiannya. The function atau fungsi f pada x adalah sin x dan g pada x adalah cos x. Nah, keduanya ini bisa diturunkan, dan turunan terhadap x dari sinus x adalah cos x. Turunan terhadap x dari cos x adalah negatif sin x. Nah, kita punya dua bentuk di sini. Turunan sinus x itu adalah cos x dan turunan cos x itu adalah negatif sin x. Pembuktiannya adalah sebagai berikut. Untuk pembuktian turunan terhadap x dari sinus x adalah cos x, nah kita lihat di sini. Kita gunakan definisi dari turunan, yaitu bentuk limitnya. Limit h menuju 0 dari sin x plus h dikurangi sin x dibagi dengan h. Nah, bentuk sin x plus h ini kita rubah dengan menggunakan rumus jumlah dari fungsi trigonometri. Ini akan berubah menjadi sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h. Yang negatif sin x-nya itu tetap. Nah, kemudian kita kelompokkan agar bisa dihitung limitnya. Yang sinus x dan cos h itu dengan negatif sinus x kita kelompokkan menjadi seperti ini. Kemudian yang cos x sin h-nya itu akan bentuk seperti ini. Nah, kemudian kita keluarkan negatif sinus x-nya, karena negatif sinus x ini dianggap sebagai konstanta, karena kan bentuk limitnya adalah h ya, h menuju 0. Berarti keluarkan negatif sinus x dikali limit h menuju 0 dari 1 kurangi cos h per h. Nah, bentuk yang kedua juga cos x nya juga dikeluarkan karena dianggap sebagai konstanta, jadi bentuknya kan seperti ini. Nah, kita cari limit bentuk ini dengan bentuk ini. Kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa limit
H menuju 0 dari sinus H per H itu adalah 1. Dan limit H menuju 0 dari 1 kurangi cos H dibagi H itu adalah 0. Nah, sehingga turunan terhadap X dari sinus X, kita hitung negatif sin X-nya ini. Limit ini adalah 0, kita tulis 0 di sini. Kemudian cos X ditambah cos X, dan limit ini adalah 1. Sehingga dikalikan, yang ininya adalah 0, jadi berarti tersisa cos X. Jadi turunan terhadap X dari sinus X adalah cos X. Nah, sekarang pembuktian bentuk yang kedua, itu turunan terhadap X dari cos X adalah negatif sinus X. Langkahnya sama ya, mirip. Turunan dari cosinus X itu kita gunakan definisi limit H menuju 0 dari cos X plus H dikurangi cos X dibagi dengan H. Bentuk cos X plus H ini berubah karena dengan rumus jumlah akan berubah menjadi cos X dikali cos H dikurangi sin X dikali sin H. Nah, dengan cara yang sama pula cos X dan cos H dengan negatif cos X kita kelompokkan menjadi seperti ini. Sedangkan yang negatif sin X sin H dikelompokkan seperti ini. Nah, kemudian ini negatif cos X-nya dikeluarkan, kemudian negatif sin X-nya dikeluarkan karena dianggap sebagai konstanta, tersisa limit yang seperti ini. Yang ini ya, kita ketahui nilainya 0, dan yang ini kita ketahui nilainya adalah 1, nilai limitnya ya. Sehingga kita peroleh negatif cos X dikali 0 dikurangi sinus X dikali 1. Kita menghasilkan negatif sinus X. Nah, ini adalah pembuktian dari turunan terhadap X dari cos X itu adalah negatif sin X. Nah, bagaimana dengan bentuk yang tersisa, yang 4 itu? Kita lihat. Oh, sebelumnya kita masuk ke contoh dahulu ya. Contoh dari turunan sinus X dan cos X. Carilah turunan terhadap X dari 3 dikali sinus X dikurangi 2 dikali cosinus X. Nah, solusinya adalah turunan dari 3 sin X dikurangi 2 cos X itu, karena 3-nya dianggap variabel, kita keluarkan menjadi seperti ini. Kemudian 2-nya juga kita keluarkan menjadi seperti ini. Nah, kita ketahui bahwa turunan terhadap X dari sinus X adalah cos X, dan turunan terhadap X dari cosinus X adalah negatif sinus X. Negatif kali negatif akan menghasilkan positif, jadi jawabannya adalah 3 cos X ditambah 2 sinus X. Ya, cukup gampang, tinggal diubah sinus X-nya menjadi cos X dan cos X-nya menjadi negatif sinus X. Kita kembali lagi ke bentuk yang keempat yang tersisa ya. Nah, di teorema kedua, untuk seluruh nilai X pada domain fungsi akan berlaku seperti ini. Turunan terhadap X dari tangan X adalah sekant kuadrat X. Turunan terhadap X dari sekant X adalah sekant X dikali tangan X. Turunan terhadap X dari kotangan X adalah negatif kosekant kuadrat X. Turunan terhadap X dari kosekant X adalah negatif kosekant X dikali kotangan X. Nah, pembuktian ini tidak akan saya bahas karena itu cukup mirip ya dengan pembuktian dari sinus X dan cosinus X. Kita lihat saja ke contohnya. Tentukan turunan terhadap X dari X pangkat N dikali tangan X untuk N-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kita gunakan aturan perkalian pada teorema B. Yang ini berarti. Karena ini bentuknya tangan X, kita gunakan yang bentuk yang ke-1 ini. Jadi, turunan terhadap X dari X pangkat N dikali tangan X adalah, nah ingat kembali, kalau bentuknya U dikali V,
Itu kan berarti turunannya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, dengan langkah yang sama, berarti kita peroleh X pangkat N, kita tulis X pangkat N dikali turunan ini, turunan dari tangan X. Tulis saja D pangkat DX dikali tangan X, ditambah, nah ini tulis lagi yang tangan X-nya. Tangan X-nya ditulis, dikalikan dengan turunan yang ini, turunan dari X pangkat N. Kita tulis DX X pangkat N. Nah, kemudian kita turunkan dengan teorema yang kedua ini. Turunan dari tangan X adalah sekant kuadrat X. Sehingga X pangkat N dikali sekant kuadrat X. Ditambah, turunan dari X pangkat N itu adalah N dikali X pangkat N kurangi 1. Kemudian dikalikan dengan tangan X. Jadi jawabannya adalah X pangkat N dikali sekant kuadrat X ditambah N dikali X pangkat N kurangi 1 dikali tangan X. Nah, begitulah contoh untuk teorema B ya, yang bentuk yang keempat ini. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, saya akan berikan soal. Ya, soalnya seperti berikut. Yang ini kalian cari semua turunannya, khusus bernomor ganjil. Berarti nomor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Ya, demikian penjelasan terkait turunan fungsi trigonometri. Selamat belajar.